yang menarik. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, please banget bantu subscribe, like, dan share ya gengs. Thank you. Hey gengs, kali ini akan lanjut ke masa kemerdekaan. Di video ini, kita telah melihat bagaimana Jepang secara mengejutkan menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat tahun 1941 di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Lantas, apa hubungan dengan kemerdekaan Indonesia? Benar nggak sih, kemerdekaan kita adalah hadiah dari Jepang atau sekutu? Yuk, kita ikuti alurnya dan bisa lebih paham. Sejak VOC berhasil mengusir Portugis hingga ke Timur Leste, peran VOC untuk menguasai Nusantara semakin leluasa dan meluas. Bahkan, menurut sejarah, VOC adalah perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus pendiri dan emiten pertama dalam bursa saham paling pertama sepanjang sejarah, yaitu Amsterdamse Beurs. Perusahaan ini adalah perusahaan yang terbesar dan terkaya sepanjang sejarah. Total kekayaan mencapai 7,9 triliun US dollar atau sekitar 110.000 triliun rupiah. Jika menggunakan perhitungan nilai perusahaan-perusahaan sekarang, itu setara dengan gabungan 20 perusahaan terbesar di dunia saat ini. Let's say, Apple, tambah Google, tambah Microsoft, tambah Saudi Aramco, tambah 16 temannya yang lain, barulah setara dengan VOC. Wow. Kebayangkan betapa menggiurkannya bisnis bumbu dapur ketika itu. Untuk memperkuat VOC, pemerintah Belanda memberikan banyak kewenangan kepadanya, atau hak oktrooi. VOC mampu memonopoli perdagangan dan menjual kembali pala, cengkeh, dan bunga pala dengan harga 14 hingga 17 kali lipat dari harga yang dibayarkan di Nusantara. Ia juga diberi hak untuk membangun benteng pertahanan, memiliki tentara sendiri, dan membuat perjanjian dengan penguasa-penguasa di Asia. VOC bahkan boleh memaklumkan perang atau menyatakan perdamaian, menduduki wilayah di luar Belanda dan memerintah di daerah tersebut, mengeluarkan mata uang, hingga memungut pajak. Tak heran, banyak yang menyebutnya sebagai negara di dalam negara. VOC semakin kuat setelah Jan Petersen Chon ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC. Ia melihat VOC bisa menjadi penguasa Asia dari sisi politik maupun ekonomi. Pada 30 Mei 1619, ia menyerang Jayakarta dan mengalahkan pasukan kerajaan Banten, kemudian mendirikan Batavia sebagai headquarter VOC. Kemudian pada tahun 1620, hampir seluruh tanaman di Pulau Banda diganti dengan pala dan cengkeh, tentunya untuk kebutuhan ekspor VOC. Program ini menjadikan VOC berkembang pesat dan menjadi kekuatan yang sangat besar. Hingga tahun 1669, VOC menjadi perusahaan yang sangat kaya dengan aset 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 tentara, dan pembagian dividen hingga 40%. VOC kerap mengalami konflik dengan Inggris. Hubungan ini terus memburuk dan memuncak dalam Anglo-Dutch War pada tahun 1652 hingga 1784 yang terjadi dalam 4 tahap. Pasca Perang Tahap keempat pada tahun 1780 hingga 1784, VOC berangsur mengalami krisis finansial. Selain itu, perlawanan pahlawan Nusantara seperti Sultan Hasanuddin dari Goa memakan biaya sangat besar. Akhirnya, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Warisan yang ditinggalkan VOC lantas dilungsurkan ke Belanda, berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, daerah kekuasaan, serta berupa hutang sebesar 136,7 juta golden. Pasca kebangkrutan VOC, ditambah persaingan dengan para pedagang Inggris, perang Napoleon di Eropa, dan perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro,
mengakibatkan beban keuangan yang berat bagi pemerintah Belanda saat itu. Pemerintah Belanda memutuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber pendapatan utama bagi Belanda. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Van de Bos mendorong dimulainya era tanam paksa atau Culture Stelsel. Hal ini berlangsung pada tahun 1830 hingga 1917. Masa ini adalah masa yang paling eksploitatif di zaman Belanda. Setiap desa diwajibkan menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasaran dunia. Tanaman ekspor tersebut antara lain kopi, kayu manis, karet, lada, tembakau, teh, tebu, dan tanaman lainnya demi keuntungan Belanda. Adapun penyelewengan yang terjadi pada sistem tanah paksa adalah warga diwajibkan menyediakan 20% dari lahan miliknya untuk ditanami komoditi ekspor. Namun nyatanya, Belanda dapat mengambil seluruh lahan warga apabila lahan tersebut subur. Apabila rakyat gagal panen, maka itu merupakan tanggung jawab pemerintah Belanda. Namun yang terjadi malah menjadi tanggung jawab para petani. Kegagalan panen akan membuat rakyat semakin menderita dengan hukuman cambuk atau dipukuli prajurit-prajurit Belanda. Selain itu, kelebihan panen yang dimiliki justru dirampas seluruhnya oleh pemerintah Belanda. Periode tanam paksa membuat rakyat pribumi sangat menderita dan kelaparan. Tak jarang, banyak yang sakit, kemudian meninggal. Bagi pemerintah Belanda, sistem ini sangat sukses membuat pemerintah Belanda kaya raya. Lebih dari 900 juta gulden diperoleh untuk membiayai infrastruktur di Belanda selama periode tanam paksa. Sistem ini mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang Belanda sendiri. Salah satunya Edward Dewes Dekker atau Multatuli, yang menulis buku tentang kesengsaraan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Banyak protes dari tokoh liberal di Belanda mengakibatkan penghapusan sistem ini secara berangsur hingga 1917. Selama periode VOC dan pemerintahan Belanda, sangat banyak perlawanan yang dipimpin langsung oleh para pahlawan-pahlawan nasional zaman itu. Walaupun masih bersifat kedaerahan dan memiliki motif yang berbeda, seperti mempertahankan kerajaan dari serangan kolonial, menjaga kekayaan daerah, membela agama, memperjuangkan nasib rakyat yang tertindas, serta memerdekakan rakyat dari penindasan penjajahan saat itu. Mereka adalah Oke gengs, di part selanjutnya kita akan bahas bagaimana proses nasionalisme di Nusantara terjadi, bagaimana kondisi bangsa ketika Jepang menjajah, hingga bagaimana proses persiapan kemerdekaan hingga merdeka. Tetap akan menarik ya gengs. Thank you.